Berarti beliau bertanya tentang sukut ya. Tadi bertanya tentang sukut. Apa sukutu fin nasabi kal ikrar. Pertanyaan begini berarti ya. Itu untuk ya okay. Di dalam nasab itu sukut dengan adamu dzikri beda ya. Kalau sukut itu berarti sudah nyampe informasi kepadanya, namun beliau diam. Makanya ketika ulama itu sudah nyampe informasi kepadanya kemudian diam, berarti itu seakan-akan beliau mengiyakan, mengikrar. Sama seperti halnya ketika di pembahasan hadis itu kan ada fi'lun nabi, ada aqwalun nabi, kemudian ada takrir daripada nabi. Bagaimana cara takrir dari nabi? Enggak harus nabi mengatakan na'am, tidak. Akan tetapi Rasulullah itu tidak melarangnya, itu sudah menjadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengikrar terhadap sebuah kejadian tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sukut kal ikrar itu sebetulnya berawal dari pemahaman ini hanya kolaborasi saya saja, bukan kolaborasi ulama, akan tapi kolaborasi saya saja, sesuai dengan pemahaman saya sendiri. Di dalam nasab itu yang lebih dikedepankan adalah itsbat atau ibtal. Yang lebih dikedepankan di dalam nasab itu adalah itsbat, sehingga al-mutsbit muqaddam 'alal mumsi. Ketika ada ulama sudah mengitsbat suatu nasab dan kemudian muncul ulama lain atau berbarengan lah antara yang mengitsbat dengan yang menafikan, maka yang dimuqaddam adalah yang mutsbit. Sekarang wa adamul itsbat la yakni itsbatal adam. Ketika ada salah satu ulama tidak mengitsbat nasab tersebut, maka itu tidak menunjukkan bahwasanya itu merupakan itsbatal adam, menetapkan bahwasanya tokoh tersebut tidak ada atau nasab tersebut batal. Justru wa nafyun nafy itsbatun, tidak adanya itsbatul adam atau menafikan nasab itu merupakan bentuk itsbat itu sendiri. Alasannya kenapa? Karena nasab itu semuanya atau asal muasalnya itu dari riwayah masmu'ah. Kenapa kok riwayah masmu'ah? Berawal dari saling mendengar, dari informasi yang sifatnya dari mulut ke mulut. Karena nasab itu urusan yang ma'dzurah untuk birru'yah. Tidak bisa kita membuktikannya dengan cara melihat, maka dengan cara masmu'ah. Ketika cara penggalian informasi itu dengan masmu'ah, maka yang dipentingkan bukan data, bukan tertulisnya, akan tetapi adalah halul mukhbirnya atau halul rawinya. Sehingga di dalam kajian nasab itu bisa dikatakan 95% itu sama dengan kajian ilmu hadis. Kembalinya kepada riwayah dan dirayah. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Usul ada kalaman maknahu as-sukut fi maqamil bayan yakunu bayanan wa huwa hujjatun wadilun 'alal iqrar bi haitsu yu'tabaru adamul inkari isyaratan ilal qabuli wal muwafaqah. Kiai Ibn insyaallah putus Gus Akun, putus. Iya ya, cek. Nah, baik. Sekarang saya lanjut kepada Kiai Al-Mukarram, Kiai Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lambat wabarakatuh. karena ada acara. Baik, saya barusan mendengar apa yang disampaikan Yai Ibnu, bahwasanya apa yang dikatakan Pak Imad itu di dalam satu video ya, kalau tidak salah saya paham ya, itu perkataan di awal dan akhir itu bertentangan karena setelah di akhir itu membutuhkan catatan, begitu ya Yai Ibnu, tentang syurul istifadah. Enggih. Ya, baik. Nah, saya begini, ya Ibnu, mungkin sepertinya memang mereka itu seperti itu. Artinya sepakat ketika kita itu mengatakan bahwa ini dengan syuhra wal istifadah. Kemudian mereka itu menanyakan tentang pencatatan. Nah, kemudian saya memahami begini ya Ibnu, apakah ini setuju atau tidak ya. Mereka itu ketika mempertanyakan pencatatan sebagai bukti daripada syuhrul istifadah, secara tidak langsung mereka itu menyatukan dua metode. Kita kan sama tahu metode pertama penetapan nasab itu yaitu dengan syuhrul istifadah, atau yang kedua yaitu khatun nasabah. Padahal begini, saya begini, sama sebenarnya dengan Ya Ibnu. Mereka ini apakah karena tidak paham atau bagaimana? Sementara begini Ya Ibnu, ini menurut saya di dalam kitab Al-Ifadah itu di halaman 66, ini dikatakan begini, qultu wa yazdadu nasabu nuran ala nurin idza tafaqat hadhihi syuhratu wal istifadatu ma aqwalil ulama wa ma aqwali ulama nasab wa tarikh athiqat fi hadan nasab. Jadi yang saya pahami dari ini, mohon dikoreksi ya, bahwa nasab itu akan semakin terang benderang manakala syuhrah wal istifadah itu bersamaan atau berbarengan dengan perkataan para ulama-ulama nasab dan ulama-ulama tarikh yang terpercaya di dalam nasab tersebut. Artinya kalau ada syuhrul istifadah, kemudian di situ ada pencatatan ini yang saya pahami dari ini, pencatatan ini hanya akan semakin menguatkan. Begitu ya Ibnu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak. Jadi poinnya itu alaf, berarti poinnya tambah Kiai. Ya. Mungkin di atas sudah semuanya. Ya, semuanya udah bertanya. Saya lempar di bawah. Tolong dibantu Habib Zaki. Tolong dibantu. Sebentar. Yang di bawah. Enggak, saya ini takutnya salah paham. Mohon tanggapan atau iya atau enggak. Atau ini pemahaman saya itu benar atau salah. Ini aja. Syukran. Alaf Kiai. Kiai Ibnu bisa ditolong dicaukan na'am amla lah, gitu aja. Na'am, tafadhal. Ini sebetulnya yang harus tahqiqul masail ini saya kegibatah. Tapi ini justru kebalik karena saya pada malam ini sebagai narasumber. Kegibatah ini yang mentahqiq pemahamannya kepada saya. Masya Allah ini. Maaf, saya bukan. Karena itu biar gak panjang, na'am amla, gitu aja. Bukan bermaksud untuk mentahqiq, tapi di dalam kitab An-Nukat ala Kitab Ibnu Shalah Ibnu Hajar Asqalani juz 1 halaman 268 ini menyatakan bahwasanya ketika syuhrah wal istifadah yang melalui proses tasyafu itu bertentangan dengan apa yang disuhuf, maka yang diambil yang proses tasyafu tersebut, asalkan riwayah masmu'ah tersebut didapatkan dari al-udul as-siqat, seperti itu. Karena ketika itu sudah ditetapkan oleh al-udul as-siqat, itu sudah menjadi ikrar. Sedangkan sesuatu yang sudah menjadi ikrar, maka di situ tidak bisa untuk diingkari atau lebih tepatnya untuk ditokno.
Karena al-ingkar dan iqrar la yultafatu alaih. Seperti itu. Nah, syukur kasiran, berarti tetap ya. Larinya seperti as-sukut fi maqamil bayan yakunu bayanan wa huwa hujjatun wa dalilun alal iqrar. Keliru begitu di Jamul Jawami. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu satu lagi yang belum bertanya. Bang Azab, monggo Bang Azab, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Enggak mau bertanya, saya enggak bertanya, enggak, ini ikutin aja. Baik. Sudah bersedia naik. Mungkin yang di bawah, mungkin ada yang mau bertanya. Insya Allah Gus Rumel jam 10 lewat 10 menit memang, cuma ini lewat 6 menit biasalah mungkin beliau. Mungkin di bawah ada yang mau bertanya, tafadhol, yang di bawah. Di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya di bawah. Abad ketiga ke 6 ke 7 katanya tulis apakah apa kita tahu itu baik begitu kan Mas ya? Maksudnya tidak ada sama sekali dari abad 1 sampai sekarang loh. Itu masih bisa diterima itu apa tidak itu Ustaz? Oh iya ya, berarti nggak ada catatan sama sekali ya, nggak ada catatan sekali termasuk suhro gitu ya? Oke. Sedangkan Alkitab faqal makhtutat. Tafadhal ya Ibnu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Kang Basir ini tidak ada dengan tidak ditemukan tulisannya, itu beda. Ada tidak tertulis, ada tidak ditemukan tulisannya. Ada tidak percaya kepada tulisannya. Itu ada 4. Kalau saya bahkan bisa lebih. Ada memang tidak ada, maka kalau tidak ada itu termasuk syuhro yang hadithah. Kalau syuhro hadithah, maka nanti bisa berimbas kepada butlanu nasabihi, batalnya nasabnya. Kalau nanti bukan tidak ada, akan tetapi tidak ditemukan, namun itu sudah syuhur wal istifadah secara turun temurun, maka di situ tidak bisa sama sekali data itu membatalkan. Bahkan kalau seumpamanya ada data yang akhir kemudian membatalkan nasab yang sudah diikrar oleh ulama, itu tidak layul tafatu alaih, tidak dianggap data yang akhir tersebut, karena sudah menyalahi terhadap ikrarul ulama di dalam penetapan nasab tertentu. Ada yang bagian ketiga ini bukan tidak ada data, datanya ada, bahkan kalau minta sezaman ada sebetulnya. Cuma ketika disuguhkan data sezaman, mereka mengatakan, oh itu data Google. Oh itu tidak ditemukan ketika saya cari di Google. Nah itu sulit untuk kita memberikan pencerahan kepada mereka. Karena mereka secara lahiriah itu sudah merasa tercerahkan dengan akal dan pendapatnya sendiri. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kiai Ibnu. Ini mungkin udah nyampe sisi keempat ya, nanti sisi keempat ya. Jawab kita akhiri ya, karena udah ada pertanyaan. Jadi sesi keempat yaitu sesi closing statement. Gimana Beb Zaki? Ini ya, oke, ya cukup.
turun atau host mungkin. Tidak. Ya, hostnya sibuk.